berdoa buat firman. Amin. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Ada sukacita. PD Kemenangan, kita bersyukur. Perkenalkan rombongan yang saya bawa di tempat ini adalah PD Kemenangan. Mana PD Kemenangan? Karena banyak begitu pertanyaannya, Bu Ana kok sudah lama YouTube-nya tidak ditayangkan? Karena apa yang saya tampilkan selama ini yang hanya pendek-pendek lagu-lagu saja, sehingga PD Kemenangan ada rasa kangen. Luar biasa. Nah ini YouTube ini tampilin terus nggak ada rasa kangen. Itu lagi seperti YouTube saja. Tapi dengan kejadian itu Tuhan rupanya punya rencana yang ajaib ya. Kita bisa langsung tatap muka. Amin. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Dari Roma 5 satu ayat saja kita akan baca bersama-sama sehingga tingkat-tingkat surga di atas kita dibukakan siang hari ini. Amin. Roma 5 ayat yang ke-5. Di sini predikatnya dikatakan hasil kebenaran. Semua sudah menemukannya? Sudah menemukannya, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Katakan amin. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema yaitu bergaul. Katakan bergaul. Bergaul, kembalikan. Bergaul dengan Tuhan mau setiap umatnya mengalami yang namanya hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Ibadah pada PD Kemenangan gabungan, tapi sifatnya ini kita sendiri atau gabung? Biasa saya melayani ini. Bahwa biasanya hujannya hujan berkat, amin. Hujan berkat, katakan hujan berkat. Hujan berkat turun atas setiap kita. Bergaul dengan Allah. Caranya bagaimana Bu supaya kehidupanku ini bisa mengalami bergaul dengan Allah? Aku yang mau Bu, tetapi caranya bagaimana supaya setiap kita, saudara dan saya, bisa mengalami yang namanya kehidupan hari demi hari, mengalami pergaulan dengan Allah. Apakah yang dimaksud dengan bergaul dengan Allah itu tidak usah kerja, tidak usah nyambut gawe, duduk diam saja sepanjang hari di kamar, tidak usah melakukan apa-apa? Apakah itu yang dimaksud Tuhan? Mungkin ada ya beberapa orang yang secara khusus mendengar suara Tuhan. Kamu sediakan waktu ya beberapa hari untuk diam dengan aku. Tapi yang dimaksud yang saya maksudkan siang hari ini, bergaul dengan Allah tidak demikian. Tidak harus meninggalkan pekerjaan, tidak usah nyambut gawe, menang wae awan begino kamu, tidak demikian. Lah terus bagaimana Bu supaya kehidupanku hari lepas hari itu mengalami pergaulan dengan Allah? Yang dimaksudkan bergaul dengan Allah, engkau dan saya masih setiap hari melakukan pekerjaan yang biasa, bekerja di kantor,
mana. Begitu juga ibu-ibu ketika masak, urapi serta mata aku ini Tuhan. Meskipun cuma sayur bayam, goreng tempe, tetapi ketika kita melakukannya itu dengan bersenandung, bergaul dengan Tuhan, maka masakan bayam disertai dengan tempe goreng akan menjadi masakan yang mantap, luar biasa. Ayam goreng sama duduk, daging sama duduk, tetapi kalau di dalam keluarga terus berantem terus, tidak ada hubungan. Haleluya. Yang dimaksud bergaul dengan Allah, kita tetap melakukan pekerjaan sehari-hari, tetapi di dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari tetap ngajak yang Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sehingga hati ini tidak keras. Bahkan setiap saat setiap waktu Tuhan dapat hati itu terbuka untuk mengalami lawatan jamaah Tuhan. Amin. Jika matamu menyesatkan, sungguhlah lebih baik engkau dengan mata satu yang buta, tetapi engkau masuk dalam kerajaan itu
daripada dengan kedua mata melek, tetapi kau masuk dalam. Amin. Maka hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kenapa orang bisa tertarik dengan pasangan yang lain? Karena matanya. Haleluya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sudahkah kita menggunakan mata kita seperti yang Tuhan kehendaki? Tontonan kita, tontonan yang membuat iman kita bangkit, ya. Kita harus bisa mengendalikan yang namanya keinginan. Yakin mata ini mulai menunggu berkeinginan untuk nonton tontonan yang tidak baik. Kita sekarang berkata apa? Stop. Haleluya. Hati-hati gunakan mataku. Hati-hati gunakan mataku. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mataku. Iman yang benar itu seperti apa, Bu? Bukan iman yang ngawur, bukan iman yang seperti keinginan dan kita akan melihat iman yang benar itu seperti apa yang ditulis Alkitab. Kita buka sebentar. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ini iman yang benar, bukan iman yang ngawur, bukan iman yang menyesatkan, tetapi iman yang membawa engkau dan saya dimerdekakan. Yang ketemu kita baca bersama-sama Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Yang ketemu katakan amin. Saya tunggu dengan sabar supaya bisa mendengar. Sudah? Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada apa Bapak Ibu? Persediaan makanan di rumahku. Dan apa? Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku akan tidak apa? Tidak membukakan bagi engkau dan saya apa itu? Tingkap langit dan mencurahkan apa? Berkat kepadamu sampai berlimpah. Ini iman yang benar. Ketika engkau dan saya setia, akan setia mempersembahkan yang menjadi milik Tuhan, maka engkau dan saya beriman. Aku percaya tingkap-tingkap langit akan dibukakan buat pasanganku, buat pekerjaanku, buat anak-anakku. Itu iman yang benar, bukan iman yang ngawur. Haleluya. Kita lakukan bagian kita, maka otomatis Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Seperti saya ini ya Bapak Ibu Saudara, setiap kali ibadah atau pelayanan, contohnya saya lakukan ini sejak saya di Majapahit. Kalau pagi saya di Gajah Mada, BP sama Gajah Mada, terus besoknya minggu depannya saya ke Sabang, Melambai. Di mana saya pelayanan, di situ saya mengembalikan yang namanya persembahan perpuluhan. Dan aku satu kali hamba Tuhan bilang kepada saya, oh enggak boleh seperti itu Bu Ana. Yang namanya persembahan, yang namanya perpuluhan harus dikembalikan ke itu. Bodohnya, ruginya ketika engkau dan saya ikut Tuhan cuma kata pendeta itu loh, kata hamba Tuhan. Kata hamba Tuhan itu loh seperti ini. Lah kata Tuhan kepadamu seperti apa? Rugi. Belum tentu cocok apa yang disampaikan. Tidak membahas tapi makanya engkau dan saya, Tuhan menghendaki kita masing-masing bergaul
bisa, berikan itu kepada pusat. Minggu depan engkau melayani di Sabang, kembalikan itu ke Sabang. Jadi jangan apa pasang berondong kepada pendeta yang ngomong ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau tingkap-tingkap paket itu dibukakan, belajar untuk bergaul dengan Tuhan. Saya selama lagi masa agak ngomong Tuhan, berlagi masa ngomong Tuhan. Gimana pun belajar untuk apa? Komunikasi dengan Tuhan. Dan ajaib, saya mengecap dengan kata orang. Saya mengecap, saya menikmati minggu itu saya kembalikan yang namanya milik Tuhan. Besok Senin pemberian toko belum dibuka, yang beli antri. Itu kuasa Tuhan bekerja. Jadi saya, apa yang saya sampaikan bukan kata orang, tetapi saya betul-betul mengalami. Haleluya. Saya rindu PD teman-teman. Semua kita yang hadir di sini mengalami yang namanya berkat Tuhan dengan utuh sempurna. Caranya bagaimana kita belajar bergaul dengan Tuhan. Katakan bergaul. Tuhan itu mudah memberkati kota saya dengan Tuhan. Amin. Pertanyaan sudah siapa Bapak Ibu diberkati? Yang tadinya naik sepeda setia karena kepada pasangannya, kepada Tuhan. Kita mobil, punya mobil, selesai terus. Lalu rumah. Ketika kamu tak bersemangat kepada Tuhan itu, koreksi dulu hati Tuhan. Jadi berarti kira-kira sebenarnya apa itu Tuhan? Pada engkau ya Tuhan. Caranya cek mulai hari ini. Ketika ada 10.000 di tanganmu, apa yang melakukan apa? Sekehendak gue atau kayak Tuhan. Kita belajar dari kalian kecil, maka Tuhan akan sediakan perkara yang itu paling suka apa lagi ya? Yang namanya hamba Tuhan pakai ngancam-ngancam segala. Enggak ibadah di sini dan enggak pakai kita layan. Tak boleh seperti itu apapun. Jadi saya milik Tuhan, hidupku milik Tuhan. Engkau dan saya dalam keadaan sehat Tuhan mudah. Tuhan amin. Kita pakai kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini cuma sementara. Katakan Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah tak benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah tak benar. Hidup ini sudah tak berkat. Haleluya. Setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, kita tidak bisa menggunakan seenaknya dewe, tetapi setiap rupiah kita tanya kepada Tuhan. Amin. Itu apa kelebihannya ketika engkau dan saya bergaul intim dengan Tuhan. Jangan membanggakan itu loh Bu, kata pendeta kayak Jos. Itu loh Bu, kata pendeta kayak luar biasa. Tuhan mau engkau dan saya mendengar bergaul
Yang ketemu katakan amin. Roma 5 ayat ke-5 bagian B dikatakan 2, 3. Karena kasih Allah, betul, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah amin. Amin. Bapak Ibu nek moco Alkitab ojo ngene. Kuat iblis itu gemetar. Ketika kita membaca dengan suara yang keras. Amin. Kita dibenarkan oleh karena apa? Iman. Dan orang yang beriman di dalam Yesus Kristus hidupnya dipenuhi, katakan dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan dipenuhi dengan damai sejahtera, apakah tidak mengalami masalah? Engkau dan saya masih bisa mengalami masalah, masih bisa mengalami pergumulan, tetapi di dalam melewati pergumulan itu beda dengan orang di luar sana. Kalau di luar sana stres, engkau dan saya melewati dengan apa? Damai sejahtera. Amin. Hatiku